Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang dalam keadaan sehat semua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Silakan dipimpin. Bersiap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak absen dulu ya. Hari ini siapa yang nggak hadir? Siapa? Amel. Amel tanpa keterangan. Terus Putri Sabrina sakit. Terus Penny sakit. Sama Penny. Oke. Ya. Berarti 4 orang yang hari ini nggak hadir ya. Ya, kita doakan semoga yang sakit cepat dilekas sembuhin ya, supaya bisa bergabung lagi dengan kita di kelas 11 TKP. Baik, sebelum kita mulai, Bapak mau refleksi sebentar mengenai materi pembelajaran minggu lalu tentang gambar sketsa. Masih ada yang ingat pengertian dari gambar sketsa? Ya, Dea, silakan. Pengertian dari gambar sketsa adalah jika diartikan secara Indonesia, sketsa itu adalah perancangan gambar dengan medium garis. Ya, perancangan gambar dengan medium garis. Jadi sebelum kita membuat sebuah gambar utuh, sebaiknya dibuat sketch dulu. Tentu gambar sketsa kemarin Bapak sudah jelaskan punya fungsinya. Ada 3 fungsi gambar sketsa. Siapa yang bisa jawab? Ya, Rizky, silakan. 1. Sketsa dibuat serta dipakai untuk memfokuskan gambaran. 2. Sketsa digunakan untuk membantu meminimalisir adanya kesalahan gambar. 3. Sketsa juga dipakai sebagai cara untuk membantu koordinasi antara penglihatan dengan keterampilan tangan dalam membuat gambar. Ya, tepuk tangan buat Rizky dan Dea yang tentang kita yang minggu lalu. Ya, untuk minggu ini kita masuk materi tentang desain grafis, bitmap dan vektor. Sebelum itu Bapak sampaikan tujuan pembelajaran dari materi ini adalah di mana peserta didik diharapkan bisa mengerti atau memahami tentang desain grafis, bitmap dan vektor. Lalu selain itu bisa juga membedakan dan selanjutnya bisa mengetahui software aplikasi apa saja yang disebut software aplikasi bitmap dan vektor. Kita masuk ke berikutnya. Nah, oke. Ada yang tahu mengenai ini? Oke. Desain grafis. Pengertian desain grafis, lalu desain grafis bitmap, lalu desain vektor. Nah, Bapak sudah punya link yang Bapak sudah kirimkan di grup. Itu refleksi awal dari pembelajaran kita hari ini. Silakan dijawab tentang 3 pertanyaan tadi, link refleksi awal. Silakan dijawab.
Di depan sudah tampil beberapa jawaban yang kalian kirimkan mengenai pertanyaan yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang desain grafis. Baru ada 3. Ada yang menjawab apa itu desain grafis, malah ditanya lagi. Ya, jawabannya ada yang jawab suatu bentuk komunikasi visual menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Mungkin ada jawaban yang lain. Baru 6 dari 31 ya. Oke. Oke, kita coba buka baca yang dari paling bawah. Paling bawah sebelah kiri. Coba tolong Angel, baca Angel. Paling bawah sebelah kiri. Desain grafis adalah seni atau praktik menciptakan konten visual untuk menyampaikan pesan atau informasi tertentu. Biasanya desain grafis menggabungkan elemen-elemen seperti teks, gambar, dan lain-lain. Ya. Di sini ada yang menjawab sangat tepat tentang pengertian desain grafis. Ya. Terus berikutnya ya, oke. Good, sudah semua menjawab. Kita kembali ke materi kita hari ini. Ya. Tadi kalian sudah menjawab desain grafis, apa itu desain grafis, apa itu desain grafis bitmap, dan apa itu grafis vektor. Kita bahas satu persatu. Desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefisien mungkin. Jadi informasi yang disampaikan dalam bentuk gambar, dalam bentuk grafis. Coba contohnya apa informasi yang bisa disampaikan dalam bentuk gambar? Poster, ada lagi nggak? Selain poster, apa? Apa lagi selain poster? Bentuknya lebih kecil. Hah? Logo. Bentuknya lebih kecil lagi yang disebar di jalanan. Brosur. Ya. Poster, brosur, ya. Jadi tujuannya dalam desain grafis itu menyampaikan informasi dalam bentuk gambar. Jadi semua informasi kalau bisa ada di dalam gambar tersebut. Misalnya kalian bikin poster untuk restoran atau makanan yang kalian produksi sendiri, di situ harus lengkap tuh. Dari mulai informasi nama makanannya, nama tempat pembelinya, lalu harganya berapa. Gimana caranya supaya orang tahu ketika melihat poster atau banner atau pamflet atau brosur yang kalian buat, orang yang tadinya belum mengetahui tentang produk tersebut bisa mengetahui produk tersebut.
Nah, itu desain grafis. Lalu berikutnya ada gambar bitmap. Gambar yang tersusun dari piksel warna yang berbeda, ya, kumpulan kotak-kotak. Warna ini kemudian membentuk gambar. Jadi dia terdiri dari titik dan kotak-kotak, kumpulan kotak-kotak. Nah, nanti kita akan bahas di berikutnya ada kelemahan dan kekurangan, kelemahan dan kelebihan dari gambar bitmap dan vektor. Selanjutnya yang ketiga ada gambar vektor. Kombinasi dari formula matematika yang mampu menyusun bentuk, warna, dan penempatan. Ya, itu pengertian dari gambar vektor. Selanjutnya ada softwarenya, software desain grafis. Perangkat lunak pengolahan grafis adalah software yang berfungsi untuk membentuk suatu komunikasi visual. Contohnya apa aja yang kalian tahu? Contohnya apa aja? Software aplikasi pengolah grafis yang biasa kita pakai apa? Photoshop, apa lagi? Canva, Corel, apa lagi? Adobe apa? Premiere apa? Buat audio visual, bukan grafis. Apa lagi? Adobe Illustrator. Ya, itu beberapa contoh dari software aplikasi yang sering kalian gunakan dalam kelas desain komunikasi visual. Berikutnya sama ya. Kita akan mengidentifikasi grafis bitmap dan grafis vektor. Kita lihat. Nih, mana kalian bisa bedakan dari gambar di depan ya, mana yang gambar bitmap dan mana yang gambar vektor menurut definisi yang tadi Bapak sampaikan di awal. Lihat gambarnya, yang mana yang bitmap, yang mana yang vektor. Yang huruf A itu pojok kanan apa? Yang atas yang bitmap atau yang vektor? Yang huruf A yang paling kanan itu gambar huruf A. Itu yang mana yang gambar bitmap, yang mana yang gambar vektor? Yang atas vektor. Kalau bitmap tadi terdiri dari apa? Kotak-kotak. Berarti yang mana? Yang bawah. Yang bawah. Gambar vektor yang atas. Ya. Jadi dari hasil gambar yang Bapak tampilkan di depan ya, tadi pengertiannya sudah Bapak bahas di awal. Kalian bisa bedakan yang mana gambar bitmap dan yang mana gambar vektor. Bapak bahas sedikit mengenai kelebihan dan kekurangannya. Kalau gambar bitmap karena dia terdiri dari piksel, kotak-kotak yang kecil-kecil, maka ketika gambarnya diperbesar hasilnya akan pecah. Ya, beda dengan gambar vektor. Selanjutnya, nih sudah ada yang tadi sudah. Selanjutnya ciri-cirinya. Gambar bitmap dan gambar vektor. Kita lihat yang pertama, gambar vektor. Boleh tolong dibaca, Tabil. Baca nggak? Ciri-ciri tipe grafis atau citra berdasar vektor. Ya. Gambar yang tersusun atas pola garis dan bentuk geometris atau kurva. Biasanya bersifat resolusi independen, diartikan kualitas gambar yang terbaik tanpa dengan bergantung dengan resolusinya. Ya. 3. Untuk penyimpanan file, tipe vektor hanya memerlukan ruang penyimpanan relatif kecil. Ya, dari gambar di situ, dari penjelasan tadi, Bapak sudah jelaskan di awal bahwa
sebuah gambar vektor tidak dipengaruhi oleh resolusi. Jadi gambar yang dihasilkan tidak akan pecah. Terus penyimpanannya relatif lebih kecil ciri-cirinya. Selanjutnya format penyimpanannya akan berbentuk .ips dan .bnf. Selanjutnya ini jika gambar vektor diperbesar, yang tadinya gambarnya kecil diperbesar tetap akan jadi bagus, nggak pecah kan? Diperkecil lalu akan diperbesar, nah hasilnya akan lebih sama, bagus. Selanjutnya gambar bitmap. Yang cewek siapa yang mau bantu bapak? Siapa yang bisa baca yang cewek? Yuk. Yola, Yola. Ya, seperti tadi yang Bapak jelaskan di awal bahwa gambar tipe bitmap terdiri dari titik-titik atau pixel, kotak-kotak, ya. Jika diperbesar, kualitasnya akan menurun. Nah, format penyimpanannya terdiri misalnya bisa terdiri dari .ipeg, .jpg, .jpeg, lalu .bmp, TIFF, dan PNG. Nah, ini contoh gambar bitmap yang diperbesar, yang tadinya kecil diperbesar makin pecah, blur, karena terdiri dari titik-titik dia, pixel. Makin diperbesar makin pecah gambarnya. Selanjutnya, yang mana aplikasi bitmap, yang mana aplikasi yang vektor. Yang mana? Coba yang mana? Ada Corel, Photoshop, Macromedia Freehand, dan ada Adobe Flash. Yang mana yang bitmap, yang mana yang vektor? Yang Corel yang vektor Pak, yang bitmap yang Photoshop. Yang Corel yang vektor yang mana? Yang Corel. Corel, Vektor Corel, terus bitmap Photoshop. bitmap Photoshop. Terus yang bawahnya apa? Adobe Flash. Iya. Macromedia Freehand termasuk bitmap apa vektor? Bitmap. Bitmap. Vektor apa bitmap? Simpan jawabannya. Terus yang Adobe Flash, kita lihat ya. Nah, program aplikasi berbasis vektor ada Corel, ada Adobe Illustrator, ada Macromedia Flash, ada Adobe Flash. Jadi Adobe Flash dan Macromedia termasuk ke aplikasi gambar vektor. Selanjutnya yang bitmap, diantaranya ada Adobe Photoshop, Corel Photoshop, dan Paint. Ya. Selanjutnya kesimpulan dari pembelajaran hari ini boleh dibaca, Cindy. Adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan Efektif mungkin. Komputer di dalam merepresentasikan gambar memiliki dua cara, yaitu bitmap dan vektor. Contoh aplikasi bitmap: Paint, Corel, Photopaint, Adobe Photoshop. Vektor Ada Macromedia Flash, Corel Draw, Corel Adobe Draw, Flash, dan lain-lain. dan oke ya, itu
untuk pembelajaran kita hari ini, kesimpulannya bahwa desain grafis itu adalah suatu bentuk komunikasi visual di mana di situ akan menyampaikan sebuah informasi dari sebuah produk, harusnya bisa berkomunikasi secara efisien. Lalu di dalam komputer dia bisa memiliki beberapa mempresentasikan gambar, ada gambar bitmap dan vektor. Lalu aplikasinya ada gambar bitmap itu ada Photoshop dan Paint. Lalu untuk vektornya ada Macromedia Flash, ada Corel dan Adobe Flash. Selanjutnya kalian akan ada evaluasi. Silakan kalian kerjakan tugas dari materi yang tadi Bapak sampaikan. Tadi Bapak sudah kirimkan ke grup kalian. Silakan atau boleh di scan. Silakan di scan barcode-nya. Ada latihan soal. Silakan di scan. Lalu masuk. Bapak punya quiz dari materi yang tadi Bapak sampaikan. Ya, Bapak tunggu pesertanya, silakan masuk. Di aja barcode-nya. Google terus di scan. Nah, itu siapa tuh? Iya, udah masuk. Terus. Iya tuh, gambar lucu tuh. Satu lagi. Ucup udah masuk Ucup. Bapak tunggu ya. Silakan, Zaskia sudah masuk, Ucup sudah masuk. Di sana, yang lain di sana. Mana baru 4? Pesertanya. Pak, bisa sih Bi. Bisa nih. Ya, ayo ditunggu. Kayaknya harusnya ada fotonya. Irsa, Zaskia, Cindy makanya kita. Ada lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, baru 10. Scan aja. Kurang jauh. Ada Naila, Bunga, Sidik, Alia, Tirsa, Ucup, Dea. Yang lain ada siap? Belum? Rehan, Igo, masuk. Mandi. Semua belum? Siapa yang belum? Melek. Saya Pak. Belum. Kayaknya melek Pak, mau nyala.
Meskipun Mana PKR? PKR. PKR. PKR ada dua PKR. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lutfi, ya. Siapa yang mendapat? dua Yola belum Yola. 8193. Mana Yola? Itu yang berpanjang apa sih itu? Oh, cuk lagi itu. Enggak mau cek lagi. Pegang, berapa tuh pegang? Pegang ya. Saya ada 3. Gue banget. Mulai ya. Siap ya. Pertanyaannya akan ada di depan. Kalian pilih warnanya aja, jawabannya berdasarkan warnanya. Simak ya, pertanyaannya di depan. Kita mulai dari sekarang. Siap? Sepuluh detik. Masih Aduh, ada ulang. Kejawab. Yang menang yang kuning. Yang menang baru 3 orang. Naila paling atas. Peringkat sementara. Berikutnya ya. Siap-siap. Siap-siap. Kombinasi jawaban ulang saya. Grafis vektor 10 detik waktunya. Kita lihat siapa yang paling atas, masih Naila. Lanjut, siap. Ininya nih lama aja. Dari monitor ini ke sana yang benar. Good, alhamdulillah semua. Masih ada yang salah tapi. Jaskia menyusul. Saya masih 17. Siap ya. Berikutnya. Pertanyaan keempat. Tidak pecah ketika diperbesar merupakan ciri desain grafis. Yang baik, Pak. Jangan Pak. Ya. Ya enggak jawab ini. Ya. Jawab ini mah. Tetot. Ya, waktu habis. Buset tuh habis. Maunya bu. Ya. Jaskia. Oh, Anjir, jadi nolak. Jaskia. Oh, Naila. Naik lagi di atas Naila. Itu di mana, Pak? Siap, pertanyaan terakhir.
Perhatikan pernyataan di bawah ini. Itu, yang mana? Yang 2-1. Waktunya ya? Ya. Kita lihat yang paling pertama diduduki oleh Zaskia yang pertama. Naila tepuk tangan. Oke ya. Tadi kita sudah belajar mengenai gambar, desain grafis, bitmap dan vektor. Kita lanjutkan materi berikutnya. Ya, di pertemuan berikutnya kita akan melakukan tes sumatif ya untuk harian di minggu ke depan. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau main lagi? Boleh Pak. Boleh coba.